Halo guys, balik lagi di channel saya ya. Oke, mumpung ada sedikit waktu luang, kita langsung aja merangkum alur cerita lagi si Richard ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ke alur ceritanya, apabila ada kesalahan dalam sebuah video saya atau yang lainnya lah ya, harap dimaklumin aja ya, soalnya di sini Mimin masih pemula ya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, siapkan kopi, kencangkan celana dalam, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Cerita pun dimulai. Setelah si Richard mendapatkan cabe-cabean loli kemarin, yang enaknya dicabein. Nggak nyambung ya guys ya. Oke, ulang-ulang, serius-serius ya. Oke, serius kali ini. Setelah si Richard mendapatkan penyihir saman kemarin, ia pun membawa penyihir saman itu dan juga Chief Kobol itu bersamanya, seperti membawa seekor anjing dan kucing. Lalu sambil membawa mereka di tangannya, ia pun berkata kepada si Gaunter, "Gaunter, bagaimana kondisi si Nate?" Gaunter pun menjawab sambil melihat kondisi si botak berjenggot Nate itu. Ia pun berkata, "Bos, Nate terluka parah, kita harus segera memanggil dokter," kata si Gaunter itu. Lalu tiba-tiba si Richard pun melemparkan si saman yang sedang ia bawa itu ke tanah. "Aduh," kata si saman itu yang sedang terjatuh, sambil berkata, "Hei, kau melukai banyak sekali orang. Sekarang aku perintahkan kau untuk menyelamatkannya." Si saman loli itu pun menjawab, "Aku dipaksa untuk melakukan itu dan namaku bukan Hei, tapi Modir." Dan diketahuilah nama si saman loli itu ternyata adalah Modir ya. Oke, mulai dari sini Mimin bakal panggil dia Modir, bukan saman lagi ya. Oke, lanjut. Lalu Richard pun berkata dengan nada mengancamnya, "Kau masih berani melawan perkataanku, ha? Percaya atau tidak, tubuh loli kecilmu itu akan kubuat bekerja jika aku mau." Ia pun mengatakan itu sambil ia mengangkat si Modir itu dan memasang muka seremnya. Modir pun menjawab sambil ketakutan, "Jangan, aku akan menyelamatkannya. Turunkan aku," katanya. Lalu si Modir pun mulai menyembuhkan si botak Nate berjanggut itu sambil membaca mantra. Si botak berjanggut itu pun terkejut. Ia pun merasa kesakitan dan tangannya pun jadi gemetar. "Wah," kata si Nate yang sedang kesakitan itu saat mencoba disembuhkan oleh si Modir itu. Melihat itu, serta membuat si Richard dan yang lainnya pun ikut terkejut. Tapi tak selang lama luka si Nate pun mulai pulih kembali. "Wah, lukanya mulai pulih, itu luar biasa," teriak salah satu orang yang sedang melihat itu. Modir pun mulai kelelahan setelah menyembuhkan si Nate itu dan berkata, "Lelahnya, Ia pun mengatakan itu sambil terengah-engah kelelahan. Melihat kondisinya yang sudah bugar kembali, si Nate pun berkata dengan muka terkejutnya, "Benar-benar sembuh dan juga tidak ada bekas luka sama sekali. Ini benar-benar luar biasa," katanya. Melihat itu pun si Richard berkata dalam hati, "Saman ini tidak hanya bagus dalam sihir, tapi juga menyelamatkan orang. Jika dia berada di benteng gunung tinggi, aku yakin dia akan sangat bermanfaat." Ia pun mengatakan itu sambil tersenyum senang melihat ke arah si Modir yang sedang kelelahan itu. Di tengah si Richard sedang senang itu, si Gaunter pun berkata kepada si Richard, "Bos, apa yang akan kita lakukan pada semua jakal dan goblin itu?" Richard pun menjawab, "Panggil beberapa orang untuk membersihkan medan perangnya dan bawa yang masih hidup untuk menjadi budak." Mendengar itu, salah satu prajurit si Richard yang sedang mau membersihkan mayat-mayat monster itu pun berkata, "Bos, kita untung besar kali ini." Richard pun menjawab, "Hahaha, benar, kita benar-benar untung banyak kali ini." Richard pun mengatakan itu sambil melihat ke arah status windownya yang banyak sekali notif-notif bermunculan yang memberitahukan Hero Russell dipromosikan menjadi Giant X Warrior level 1 dan mendapatkan atribut poin plus 21. Hero Nate dipromosikan menjadi Barbarian Warrior level 3. Hero Lippy dipromosikan menjadi Barbarian Warrior level 2. Dan juga banyak lagi notif-notif lainnya yang Mimin sendiri nggak tahu apa isi notif itu, soalnya nggak ada tulisannya. Melihat itu, si Richard pun berkata, "Terlalu banyak sekali yang harus kulihat ya." Namun di tengah si Richard itu sedang fokus melihat notif-notif itu, si Gaunter pun datang dan berkata, "Bos, kalau samannya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kepadanya?"
Ia pun mengatakan itu sambil menunjuk ke arah si Saman itu. Si Richard pun menjawab, "Bawa dia dengan Chief Kobol ini dan tanyakan di mana markas utamanya." Ia pun mengatakan itu sambil memberikan si Chief Kobol itu kepada si Gaunter. Terlihat di situ si Richard ini sedang memperlakukan si Chief Kobol itu seperti sebuah barang yang tak berguna dan memegang satu kakinya ke atas yang membuat si Chief Kobol itu jadi bergelantungan dengan posisi terbalik di tangan si Richard seperti barang tak berguna. Lalu scene pun dipercepat berubah menjadi malam hari di benteng si Richard. Terlihat di sana si Richard sedang memperhatikan status windownya dan berkata, "Operasi di sistem ini mudah sekali digunakan." Ia pun mengatakan itu sambil menekan sebuah ikon sepatu yang ada di sistemnya. Yang Mimin sendiri sebenarnya nggak tahu sedang ngapain si Richard itu. Tapi intinya sepertinya ia sedang memperkuat prajuritnya itu dengan sebuah perlengkapan. Namun tak selang lama si Heather pun datang dan mengatakan kepada si Richard, "Lord Richard, kami tidak bisa melakukan apapun kepada Saman itu." Richard pun bertanya, "Apa dia begitu sulit untuk ditangani ya?" Heather pun menjawab, "Kami sudah mencoba segala cara paksaan dan bahkan mengancamnya, tapi dia tetap tidak mau bicara." Mendengar itu Richard pun menjawab, "Seekor pinik yang kehilangan bulunya itu sama saja seperti seekor ayam. Sepertinya metodemu itu ada yang salah." Richard pun mengatakan itu sambil tersenyum jahat seperti ia punya suatu rencana untuk membuat si Saman itu bicara. Di tempat lain, si Modir ini sedang mencoba melawan para prajurit si Richard yang sedang menginterogasinya. Ia pun berkata, "Jika barbarian rendahan seperti kalian berani memukulku, awas saja. Kalian akan kujadikan serangga." Di sana pun juga ada Chief Kobol yang sedang digantung dengan kedua tangannya yang diikat. Tak selang lama Richard pun datang. Melihat itu, Modir pun lalu berkata, "Pompen, kau datang tepat waktu. Cepat disiplinkan anak buahmu. Mereka tidak hormat sama sekali kepadaku, Modir sang Saman," kata si Modir itu. Dengan tersenyum kesal pun si Richard pun berkata, "Hei, di mana markasmu?" Mendengar perkataan itu, si Modir pun berteriak dengan tegas kepada si Richard dan mengatakan, "Mau berapa kali ku bilang, jangan panggil aku He. Aku pemilik darah naga merah." Richard pun tersenyum sebentar mendengar itu, lalu menonjok keras-keras wajah loli si Modir itu sampai ia terpental jauh. "Wah," kata si Modir itu yang terkena tinju si Richard. Terlihat di sana si Modir masih syok ketakutan karena terkena pukulan si Richard tadi. Lalu si Richard pun mengatakan sambil mengangkat kerah bajunya si Modir itu dan berkata, "Aku bertanya sekali lagi, di mana markasmu?" Ia pun mengatakan itu dengan senyum polos psikopatnya. Modir pun jadi berkeringat dingin. Melihat itu ia pun mengatakan sambil ketakutan, "Ada di sebuah gunung terpencil 200 mil jauhnya dari sini," kata si Modir. Mendengar itu Richard pun berkata, "Ada berapa pasukan yang menetap di sana?" Dengan ekspresi yang masih syok dan ketakutan itu, si Modir pun menjawab lagi, "Tidak ada, kau telah mengalahkan semuanya." Mendengar itu dengan ekspresi mengancamnya si Richard pun berkata, "Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya ya? Sepertinya aku harus mencabut gigimu satu persatu." Melihat itu si Modir pun jadi semakin panik dong dan ketakutan. Ia pun berkata, "Itu benar. Seluruh warrior terbaik telah bergabung ke dalam pertarungan kemarin. Yang tersisa di sana hanya orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak berdaya." Ia pun mengatakan itu sambil mukanya syok, panik, ketakutan, dan mengeluarkan air mata. Lalu Richard pun lanjut berkata, "Katakan sihir apa saja yang kau tahu." Modir pun menjawab dengan muka loli imutnya itu. Ia pun berkata, "Ada banyak jenis Saman di luar sana. Kami yang memiliki darah naga merah bisa menguasai elemen api dan sangat baik dalam mengontrol sihir api." Modir pun juga menjelaskan, Saman Minotaur mampu menguasai elemen tanah yang mana bisa membuat longsor atau retakan. Dan Saman Troll bisa menguasai elemen kayu dan mengontrol pohon ranting dan bahkan mengikat makhluk agar tertangkap. Mendengar itu, Richard pun berkata sambil memegangi dagunya, "Kelihatannya di luar sana begitu berbahaya dan buas lebih dari yang kukira." Lalu Richard pun melihat ke arah si Heather dan berkata, "Heather, panggilkan Gaunter dan siapkan serangan menyelinap ke markas mereka." Mendengar itu, prajurit si Richard yang ada di sana pun berkata, "Bos, lalu mereka berdua diapakan?" Ia pun mengatakan itu sambil mengangkat si Modir. Dan ada juga yang melihat ke arah si Chief Kobol yang membuat si Chief Kobol itu agak sedikit panik menunggu keputusan si Richard. Richard pun berkata,
Mereka sudah tidak ada nilai lagi, bawa mereka ke gunung dan kubur mereka hidup-hidup. Richard pun mengatakan itu sambil ingin meninggalkan mereka. Perkataan si Richard itu sentak membuat si Modir panik dong, dan berkata dengan memasang muka loli imutnya itu, "Tidak, tuanku, aku masih berharga. Kau masih bisa menggunakanku." Mendengar itu, si Richard pun tak jadi meninggalkan mereka sambil mengatakan, "Oh, apa yang membuatmu jadi bernilai?" Ia pun mengatakan itu sambil melihat ke arah si Modir. Dengan panik dan terbata-bata pun si Modir mulai menjelaskan, "Aku melihat dua troll saat kesini. Jangan melihat penampakan mereka yang bodoh. Troll di luar sana juga bisa menjadi saman. Aku bisa melihatnya sekilas kalau mereka memiliki bakat yang unik. Selama mereka berlatih dengan keras, mereka akan dilahirkan kembali dan menjadi Samansura yang sangat kuat dan tak tertandingi," kata si Modir itu. Setelah si Modir mengatakan itu, Shin pun berpindah ke 2 hari kemudian. Terlihat di sana ada asap besar seperti habis terkena ledakan, dan ternyata itu adalah para budak monster hasil peperangan kemarin yang sedang meruntuhkan bangunan yang disuruh oleh si Richard. "Cepat, jangan malas," kata si Richard sambil melihat para budak monster itu yang sedang bekerja. Karena sedang diawasi, para monster pun mulai bekerja lebih keras lagi. Kata monster yang sedang mempercepat pekerjaannya itu. Richard pun mulai melihat bangunan-bangunan yang sudah dirobohkan itu sambil berkata, "Heather, bagaimana kemajuannya?" Heather pun menjawab, "Lord Richard, semuanya berjalan sesuai rencana. Kita bisa menyelesaikan proses penghancuran siang ini dan bisa memulai pembangunan ulang benteng Gunung Tinggi." Richard pun berkata, "Kita harus meningkatkan benteng kita agar bisa menahan serangan musuh." Kemudian menyuruh mereka untuk memindahkan granit untuk menjadi pondasi yang kokoh agar temboknya kuat. "Aku ingin benteng Gunung Tinggi ini memiliki penampakan yang baru dan menjadi benteng terkuat di alam liar," kata si Richard dengan percaya dirinya. Setelah itu Richard pun berkata kepada Heather, "Heather, aku punya satu hal yang ingin aku diskusikan denganmu. 2 hari yang lalu, Saman itu bilang kalau sarangnya berada di gunung terpencil yang jaraknya 200 mil dari sini. Aku ingin kamu menginvestigasinya," kata si Richard kepada Heather. Heather pun menjawab, "Lord Richard, apa Anda ingin saya memimpin sebuah tim dan pergi menghabisi seluruh pasukan yang tersisa di sana?" "Tidak, aku ingin kamu dan tim kamu menjadi pengintai. Dia bilang di sana hanya ada lansia, wanita lemah, dan anak-anak. Tapi kita harus berhati-hati dan bersiap kalau ternyata mereka akan menyerang balik," kata si Richard menjelaskan maksudnya kepada si Heather. Richard pun berkata lagi ke si Heather, "Kamu dan Centaur yang lain seharusnya bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya sekarang." Heather pun menjawab, "Ya Tuan, saya masih tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saya bisa merasakan angin yang menghembus melewati kakiku 2 hari yang lalu. Seolah-olah seperti terbang," kata si Heather itu sambil melihat ke arah kakinya. Heather pun lanjut berkata, "Saya akan memimpin sebuah tim untuk mengintai sekarang." Richard pun menasihati si Heather, "Hati-hati. Ingat, langsung kembali jika kamu menemukan sesuatu yang aneh di sana." Setelah itu, Heather pun berjalan pergi. Sambil melihat si Heather itu berjalan pergi, Richard pun berkata dalam hati, "Sudah saatnya untuk melihat hasil latihan si Saman itu," kata si Richard. Lalu Shin pun berpindah yang memperlihatkan pepohonan dan juga sungai kecil yang sedang mengalir. Terlihat di sana ada juga para troll yang sedang menebang pohon dan juga mematahkan ranting dengan kedua tangannya. Kata si troll itu yang sedang menebang pohon dan juga mematahkan ranting itu seolah-olah mereka melakukan hal yang bodoh. Melihat itu si Modir pun berkata, "Para troll itu memang benar-benar bodoh." Ia pun mengatakan itu sambil duduk santai di atas sebuah batu dan melihat para troll itu. Lalu tiba-tiba si Richard pun datang dan berkata, "Hei, kau sudah datang jauh-jauh ke sini untuk berlatih dengan mereka berdua itu selama 2 hari. Tapi kelihatannya tidak ada kemajuan sama sekali." Mendengar itu, si Modir pun menjawab dengan agak kesalnya, "Sudah kubilang, namaku bukan Hei, tapi Modir." Lalu Modir pun lanjut berkata dalam hati, Lord ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Akan kutunjukkan kehebatanku sekarang." Lalu Modir pun mengangkat tongkatnya dan muncullah api di belakang mereka yang membuat para troll itu jadi terkejut dan juga agak sedikit ketakutan. Dan tiba-tiba kulit salah satu dari troll itu pun berubah menjadi abu-abu. Modir pun menjelaskan agar mereka bisa menghindari pukulan. Troll ini telah bangkit dengan skill Stone Skin Art. Richard pun berkata,
Apa cuman itu saja? Memangnya gunanya apa, kata si Richard itu. Karena merasa diremehkan, Modir pun menjawab. Apa maksudnya itu aja, ha? Coba lihat lagi. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba tubuh monster troll itu pun jadi transparan dan tak terlihat. Melihat itu pun si Richard pun berkata, wah, ternyata dia menjadi tebus pandang agar bisa menghindari pukulan ya. Lalu yang satu lagi? Modir pun menjawab, kebangkitan Saman membutuhkan perhatian yang khusus dengan keharmonisan, waktu yang tepat, dan hubungan. Dengan begitu, yang satu lagi ini belum membangkitkan skill apapun, kata si Modir itu dengan santainya. Perkataan si Modir itu sentak membuat si Richard jadi sedikit kecewa. Ia pun mengupil sambil mengatakan, skill tembus pandang ini terlihat lemah, tapi setidaknya bisa meningkatkan kekuatan sihir tempur kita, kata si Richard itu yang seakan-akan meremehkan usaha si Modir itu untuk meningkatkan kekuatan para troll itu. Namun tak selang lama, tibalah si Annie yang datang menyapa si Richard. Annie pun berkata, Lord Richard, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Richard pun menjawab, oh Nona Annie, kami sedang melatih para troll itu. Anda cepat sekali ya kembali dari kota Horen. Ia pun mengatakan itu sambil tersenyum menyapa kembali si Annie. Ya, kami berencana untuk membawa barang-barang ini untuk dijual kepada suku Dwarf. Dan kebetulan sekali kami melihat tempat ini, kata si Annie membalas perkataan si Richard tadi. Richard pun melihat barang-barang itu dan ternyata itu adalah batu bara yang diangkut oleh kereta kuda. Richard pun berkata, Nona Annie, ada satu hal yang ingin saya tanya sejak pertama kali kita bertemu. Apa gunanya dari batu bara yang sebanyak ini? Kata si Richard. Annie pun menjelaskan, batu bara ini digunakan untuk menggantikan koin dan truf dengan para dwarf, kata si Annie. Richard pun menjawab, saya tahu kalau para dwarf memburu dan menjual truf, tapi mengapa mereka membutuhkan batu bara? Mendengar itu, Annie pun berkata dengan sedikit serius. Ia pun berkata, untuk melelehkan biji besi, kata si Annie itu. Memangnya ada berapa banyak biji besi di alam liar ini, di mana Anda harus mengirim bolak-balik batu bara sebanyak ini, kata si Richard itu sambil sedikit terkejut mendengar perkataan si Annie tadi. Annie pun berkata, Lord Richard, Anda hanya tidak tahu saja. Suku Dwarf itu terletak 150 mil dari barat benteng Gunung Tinggi. Tahun lalu, para dwarf itu menemukan vena mineral di sungai suci Bayeuk. Untuk itulah para dwarf-dwarf itu menghubungi kami dan meminta kami untuk mengirim batu bara dari kota Horen. Mereka bilang semakin banyak semakin bagus. Annie pun mengatakan itu sambil tersenyum puas. Lalu tak selang lama, tiba-tiba muncullah seekor elang yang mendatangi si Richard. Melihat itu, Annie pun bertanya ke Lord Richard. Ia pun berkata, apakah Anda mendapatkan surat? Apa isinya itu? Kata si Annie. Richard pun berkata, ini adalah peringatan dari Lordnya kota Horen. Mereka ingin kami kembali ke kota sekarang. Dia bilang ada sebuah grup besar yang... Sebelum si Richard menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba ada seorang yang berteriak memanggilnya. Lord Richard, kata orang itu, dan ternyata itu adalah si Heather. Melihat si Heather itu, Richard pun berkata kepada si Heather, total perjalananmu sejauh 400 mil dan kamu sudah kembali begitu cepat dari suku Saman. Saat sudah mendekat, Richard pun melihat si Heather itu juga terluka. Melihat itu, Richard pun berkata, Heather, itu lukamu, apa kamu diserang saat dalam perjalanan ke sana? Heather pun menjawab, tidak ada bahaya di suku Jakal dan Saman. Di sana memang hanya ada prajurit yang cacat, lansia, wanita lemah, dan anak-anak. Akan tetapi, saat kami kembali, kami melihat banyak sekali mayat dwarf yang sepertinya itu sisa-sisa perang. Terlebih lagi, hanya ada mayat dwarf di medan perang itu. Kami tidak bisa mengetahui siapa lawan mereka sampai kami melihat Bearman, kata si Richard itu memotong perkataan si Heather itu. Sebelum si Heather itu sempat menyelesaikan perkataannya tadi, sentak membuat si Heather pun terkejut dan berkata, bagaimana Anda tahu? Ya, kebetulan sekali aku mendapatkan surat peringatan dari kota Horen kalau ada sebuah grup besar dari suku Bearman yang sedang menuju ke selatan. Banyak sekali para lord yang bertemu dengan mereka dan sedang dalam bahaya, kata si Richard itu membalas perkataan si Heather tadi. Mendengar itu, Annie pun berkata dengan sedikit khawatir kepada si Richard, apa yang harus kita lakukan? Apa Lord Richard akan kembali bersama kami ke kota Horen? Kembali?
Itu sama saja melarikan diri bagiku, kata si Richard membalas perkataan si Annie tadi. Lalu si Richard pun lanjut berkata kepada Heather, "Heather, kamu dan yang lainnya kembalilah istirahat." "Baik, Lord Richard," kata si Heather itu. Annie pun bertanya, "Lalu apa yang akan Anda lakukan?" Richard pun menjawab dengan santainya, "Nona Annie, saya rasa Anda tidak bisa berbisnis dulu dengan para dwarf untuk saat ini. Bagaimana jika Anda memberikan seluruh batu bara ini kepada kami?" Mendengar itu, sentak membuat si Annie pun terkejut. Terdiam 1000 bahasa dengan ekspresi sedikit kebingungan mendengar perkataan si Richard itu tadi. Lalu scene pun berpindah ke beberapa saat kemudian setelah si Richard mengatakan hal itu tadi. Terlihat di sana ada seorang centaur sedang menempah sebuah senjata dan diperhatikan oleh si Richard. Sepertinya tujuan si Richard meminta batu bara si Annie tadi adalah untuk menempa sebuah senjata si Richard sendiri. "Ho ho ho, selamat datang di pabrik Monsieur Richard," kata si Richard sambil memandangi ke arah centaur itu. Melihat centaur yang sedang menempa itu, si Annie pun bertanya kepada si Richard, "Lord Richard, apa Anda selama ini membuat senjata Anda sendiri?" "Itu benar, benteng gunung tinggi ini harus punya persediaan senjata yang cukup untuk mengalahkan musuh di masa depan," kata si Richard itu menjawab pertanyaan si Annie itu. Setelah mengatakan itu, ia pun berkata kepada Gaunter, "Gaunter, apa itu sudah siap?" "Bos, kami sudah menyelesaikan semua menurut desainmu," kata si Gaunter itu sambil menunjuk ke suatu benda yang ditutupi oleh kain. Lalu setelah itu Richard pun berkata sambil bersiap menarik dan membuka kain yang menutupi benda itu. Saat kainnya sudah ditarik, tiba-tiba si Annie dan si Modir pun terkejut sambil berkata, Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan di kotaku. Terlihat di sana itu adalah sebuah meriam dan cerita pun tamat. Salah ya. Dan cerita pun bersambung.